Oh, ini kebetulan udah datang. Assalamualaikum. Salam. Tunggu di sini kamu. Ada apa, Mas? Nek, ini di dalam baju kamu. Loh, kenapa ditaruh di dalam tas? Emangnya kamu lupa? Bapak kamu ini udah meninggal. Dan juga 40 harinya udah selesai. Silakan pergi dari rumah ini. Loh, dengar kamu? Ya nggak bisa gitu dong. Apa yang nggak bisa? Loh, ini kan bapak yang beli. Kata siapa? Ini rumah punya ibu aku. Loh, kamu ini bapak kamu di sini numpang. Dengar kamu? Apaan sih? Terus sekarang mentang-mentang bapak sudah meninggal, aku mau diusir dari sini gitu? Iya. Kenapa emangnya? Wah, nggak masuk akal banget, Mas. Udah, Mas. Aku mau istirahat, Mas. Kamu jangan ngelawan ya sama aku ya. Mas, saya ini bukan ngelawan, Mas. Cuman saya ngomong ya apa adanya aja. Kalau misalkan saya diusir, nanti saya mau tinggal di mana? Ya, kalau masalah itu terserah kamu. Ya udah, turun ini. Apaan sih? Cepat. Mas, nggak bisa gitu dong, Mas. Udah, diam. Silakan kamu pergi dari rumah ini. Mas, ini keputusan cuma sepihak, Mas. Ini, kamu mau berani sama aku? Mau kelahi? Ayo. Mas, bukan kayak gini caranya, Mas. Kalau misalkan semua keluarga nggak setuju aku ada di sini, baru aku pergi. Tapi kalau cuman Mas Gogon aja, wah, Mas Gogon egois banget, Mas. Adik kamu dan juga adik yang bungsu itu nggak setuju kalau kamu ada di sini. Dengar kamu? Ya udah, silakan kamu pergi dari sini. Enggak, aku mau tanya sama ibu dulu. Nggak ada, ibu udah keluar. Apaan sih? Apa sih? Pergi kamu. Loh, apaan sih? Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini sih? Ya Allah, Bapak, aku diusir Pak dari rumah, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, semoga aja meeting hari ini berjalan lancar ya. Soalnya aku sampai nggak tidur. Ya nyiapin semua ini. Amin, amin. Oh iya, apalagi yang ketinggalan ya? Mumpung masih ada di rumah, aku harus cek satu-satu nih. Ya ampun, kayaknya flash disk aku di dalam deh. Oh iya bener. Aduh, untung aja belum berangkat. Ya udah, aku anterin kamu masuk. Ya sayang. Princess aku menepatin janji ya. Kamu dianterin di depan rumah sampai selamat sampai tujuan. Iya sayang, pangeran aku, makasih banyak ya buat hari ini. Makasih kamu udah bahagiain aku, ajak jalan-jalan, ajak makan. Pokoknya makasih banget deh. Kamu kok sampai bilang makasih kayak gitu sih? Ini kan memang kewajiban aku sayang. Kamu nggak usah sampai bilang makasih sayang gini-gini, nggak usah. Iya sayang, tapi kan namanya orang itu dibahagiain, jadi harus bilang makasih gitu. Iya deh, sama-sama. Yang lihat nih, perut aku sampai buncit. Hari ini aku kenyang banget, gara-gara dijajanin banyak sama kamu. Iya, habisnya kamu minta jajan terus sih. Ya udah, aku turutin. Iya sayang, jangan lupa besok kita jalan-jalan lagi ya. Soalnya aku masih kangen sama kamu. Oke siap, tenang aja. Tapi ingat, besok kamu setelah aku nyampe sini harus siap. Iya tenang aja, aku pasti on time kok. Ya udah, aku langsung pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya sayang. Iya. Jangan ngebut-ngebut. Iya, assalamualaikum. Salam, dadah. Ada apa, Jack? Coba balik dulu. Kenapa? Kok turun? Coba lihat. Kaca mobil terbuka. Terus? Terus ya cek aja, siapa tahu ada barang-barang yang bagus. Ya kan? Bener kamu, Jack. Tapi tunggu dulu. Lihat dulu.
Gak ada orang. Iya. Aku lihat ya. Iya, aman sih. Iya, coba. Gimana, Sol? Jack, ada laptop sama tas, Jack. Wah, mantap itu, Sol. Terus ini gimana? Mau diambil? Ya ambil lah. Hitung-hitung kita untuk beli rokok, ya kan? Iya, kalau laptopnya bukan hanya buat beli rokok, Jack. Buat beli baju bisa. Emangnya harga laptop mahal? Ya mahal banget lah, Jack. Kamu gimana sih? Gitu. Ya udah, ambil aja, Sol. Untuk stasiunnya sih aman. Udah cepat ambil. Iya. Aku ambil. Loh. Orang itu ngapain ya? Kok ngambil barang tapi lewat jendela? Apa mereka itu orang jahat ya? Betul. Iya, Jack. Wah, Masih bagus, Jack. iya pasti harganya mahal. Apanya yang mahal? Kalian ngapain ini? Nih. Pasti kalian berdua ini maling ya? Kalau ngomong dijaga ya kamu. Iya, bukan. Ini laptop aku. Aku belinya mahal. Harganya 4.500.000. Nah, aku tadi tanya. Kalau misalkan ini mobil kamu, nggak mungkin kamu ini ngambil barang ini lewat jendela. Ya, aku keburu-buru. Iya. Soalnya ada kepentingan. Ada meeting. Sekarang buktikan kalau mobil ini punya kamu. Apaan sih kamu? Mending kamu pergi aja. Iya, udah sana. Ya nggak bisa. Aku ngelihat kalian emang ini ada gerak-gerik yang mencurigakan. Nih lihat, aku taruh. Iya. Udah sana pergi. Udah pergi. Ya udah sana pergi. Loh, kok gitu? Udah pergi. Pergi sana. Kalian mau Pergi, Jack. Kabur, Jack, kabur, Jack. Pergi. Ayo. Pergi. Ayo, cepat. Pergi. Awas kamu ketemu lagi ya. bener kan? Kalau mereka berdua pasti mau mencuri di mobil ini. Untung aja aku cepat datangnya. Kalau enggak, barang-barang pemilik mobil ini pasti sudah ludes diambil maling itu. Tuh, ini gimana sih? Mentang-mentang orang kaya, tapi sembarangan kayak gini orangnya. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini di dalam juga banyak barang-barang berharga. Ya udah deh, aku tungguin aja sampai pemilik mobil ini kembali ke sini. Duh, parah banget pemilik mobil ini. Loh, siapa itu? Kok mencurigakan? Di sebelah mobil aku lagi. Untung aja barang-barang ini gak... Permisi, ngapain ya di sebelah mobil saya? Oh, ini mobil Mbak. Iya, ini mobil saya. Oh. Ngapain? Sampai lihat-lihat ke dalam? Gini Mbak, barusan, aduh, maaf. Jadi barusan ini ada 2 orang Mbak yang mau mengambil laptop itu yang ada di dalam mobil. Ada 2 orang. Iya. 2 orang siapa, Mas? Kebetulan barusan pergi ke sana Mbak. Saya mengamankan barang-barang Mbak di dalam mobil. Ini buktinya, mata saya dipukul barusan. Dipukul? Iya Mbak. Aduh, nggak usah bohong deh Mas. Mungkin yang mau nyuri di mobil saya, ya Mas. Loh, kok Mbak malah ngomong sembarangan? Kok malah nuduh saya? Mbak, saya ini ngelindungin barang-barang Mbak yang ada di dalam mobil. Saya bukan pencuri Mbak. Aduh, udahlah Mas. Masnya ini nggak usah ngarang cerita. Loh? Mana ada maling mengaku. Ya coba aja. Kalau saya ini nggak langsung nyamperin Mas, ya pasti barang saya udah hilang. Udahlah Mas, kelihatan banget dari perawakan Mas. Mas udah kayak preman. Mbak, penampilan saya memang seperti ini Mbak. Tapi saya ini bukan orang jahat. Untung aja saya jagain barang Mbak.
kalau misalkan saya nggak jagain barang Mbak, barang-barang itu sudah diambil sama 2 pencuri itu. Aduh, pencuri yang mana sih Mas? Di sini tuh nggak ada orang dan di sini tuh aman. Saya udah lama tinggal di rumah saya dan saya udah sering parkir mobil saya di sini. Mbak. Kadang jendela pintu mobil saya juga sering terbuka kayak gini dan nggak ada yang hilang. Oh, ini memang perilaku Mbak yang seperti ini. Ya pantas aja Mbak seperti ini tindakannya mengundang tindakan kriminal. Iya, akhirnya Mas datang kan ke sini karena Mas itu malingnya. Mbak, minimal berterima kasih Mbak, jangan nuduh orang sembarangan. Mas. Saya tahu Mbak, orang seperti saya memang ya kalau misalkan jaga seperti ini memang disangkanya orang jahat. Mas, tapi bukannya saya nuduh ya, menuduh Mas. tanpa bukti itu namanya fitnah Mbak. Mas, bukannya saya mau nuduh ya. Mas bayangkan, saya dari dalam rumah saya ngeliat Mas udah begini-begini. Itu nggak mau dituduh. Kalau Mas jagain mobil saya kayak gini. Ya udah Mbak, sekarang gini aja. Dicek aja barang-barangnya. Oh, iya. Mungkin ada yang hilang. Saya memang mau cek. Soalnya kelihatan kalau Masnya itu maling. Astagfirullahaladzim. Gini ya, orang udah niat baik, malah disangkanya aku pencurinya. Syukur deh, alhamdulillah nggak ada. Oh. Mungkin Masnya belum sempat ngambil ya. Iya Mbak, ya sudah kalau kayak gitu, saya lebih baik pergi aja dari sini daripada saya di sini dituduh pencuri. Ya udah pergi aja sana. Dasar maling. Maling masih bisa-bisanya drama. Untung aja aku segera ke sini. Jadi dia nggak sempat ngambil barang-barang aku. Wah, makin gak aman nih komplek. Udah ada orang asing lagi. Dia juga nggak pernah aku kelihatan. Aduh. Untung aja. Udah deh, dia ngaku segera berangkat. Takutnya udah ditungguin. Aduh, bisa Kevin? Bisa Bu Bos. Oh iya Bu Bos, ada apa Bu Bos kok tiba-tiba saya suruh ke sini? Tadi saya sudah sampai kantor Bu Bos. Ya udah kamu duduk dulu. Permisi Bu Bos. Iya. Jadi gini Kevin, saya itu mau minta bantuan kamu buat nyari orang. Hah? Nyari orang Bu Bos? Buat apa Bu Bos? Jadi gini Kevin, kemarin itu ada kejadian kurang mengenakan di sini. Hah? Jadi ada orang asing, ya, yang saya kira memaling di mobil saya. Apa? Maling Bu Bos? Tunggu dulu. Iya, saya juga kemarin udah nuduh dia itu maling. Ternyata setelah saya cek CCTV, orang itu bukan maling, Kevin. Malah orang itu nungguin mobil saya. Jadi saya ini salah paham dan saya benar-benar merasa bersalah. Saya dari tadi malam juga nggak bisa tidur mikirin ini. Jadi saya mau ngajak kamu buat nyari orang itu. Ya, saya mau minta maaf sama orang itu, Kevin. Terus orang itu sekarang ada di mana Bu Bos? Ya itu, saya juga kurang tahu. Makanya itu saya mau minta kamu buat nyari. Ya mungkin masih daerah kota sini, Kevin. Nggak akan jauh kemana. Soalnya orangnya, maaf ya, kayak gembel. Gembel Bu Bos? Iya. Ya udah Kevin, daripada kita lama-lama, mending kita cari sekarang aja yuk. Kamu nggak usah ke kantor, biar nanti saya ngizinin ke manajer. Oh, gitu Bu Bos. Apa perlu saya panggil teman-teman ormas saya Bu Bos? Aduh, nggak usah Kevin. Kita bisa kok cari nanti kalau emang sampai udah mau malam nggak ketemu, baru kamu itu, geng kamu tuh kamu kerahkan, nanti saya bayar. Oh, ya Bu Bos, ya Bu Bos. Yang penting kita usaha aja dulu ya. Siap Bu Bos. Naik motor Bu Bos. Ya nggak mungkin Kevin, nanti badan saya hitam. Naik mobil saya lah. Ya Bu Bos. Kamu yang nyetir ya? Siap Bu Bos. Ya udah yuk. Sebentar Bu Bos. Nggak usah Kevin. Ayo. Aduh.
Aku harus kemana lagi nih ya? Dari kemarin sampai sekarang pun aku cari pekerjaan tapi belum dapat. Mana perut aku lapar lagi. Uang juga nggak ada. Aku harus kemana lagi nih ya? Kalau kayak gini terus, aku bisa sakit ini. Ya udah deh, aku istirahat aja dulu di situ. Sambil mikir aku ini nanti harus gimana. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Aduh bentar sayang. Kamu udah tadi nungguin aku? Iya sayang udah tadi. Gimana? Baju aku bagus nggak ini buat dipakai jalan-jalan? Iya bagus lah sayang. Ya kamu meskipun pakai daster kamu tetap cantik. Aduh sayang bisa aja. Tapi sayang juga bagus loh. Ini jam baru ya sayang? Iya ini jam baru. Aku emang sengaja gak ngomong sama kamu takutnya dimarahi. Ya enggak lah sayang. Kalau buat self reward tuh nggak apa-apa. Kan kasihan juga kamu. Masa iya kamu punya uang cuma jajanin aku terus ya kan? Iya. Ya udah yuk jalan. Ayo sayang. Udah dikunci? Udah. Udah yuk. Aduh, kita cari di mana ya Kevin? Iya Bu Bos, ini banyak jalannya Bu Bos. Gimana kalau gini aja? Kita mencar aja. Nanti kalau kamu ketemu sama Mas itu, kamu hubungi saya. Kalau saya yang ketemu Mas itu, saya hubungin kamu. Gimana? Biar kita bisa cepat ketemunya. Siap Bu Bos, Ya udah, mengerti? Kamu ke jalannya situ, saya ke jalan ke situ. Iya Bu Bos, Bu Bos hati-hati ya Bu Bos. Iya, kamu juga hati-hati ya. Iya Bu Bos. Kayaknya udah cukup deh aku istirahatnya. Kalau aku terus diam di sini, aku nggak bakal dapat pekerjaan. Ya udah deh, aku lanjut aja untuk cari pekerjaan. Semoga aja kali ini aku bisa dapat pekerjaan, biar ada uang untuk bertahan hidup. Aduh, mana ya Mas itu? Dari tadi aku cariin, nggak ketemu. Mau cari kemana lagi ya aku ini? Bentar, itu kok kayak Mas yang kemarin ya? Iya, itu Mas yang kemarin. Bener. Ya udah aku ke sana. Mas, ya Allah, aduh, Astagfirullahaladzim. akhirnya ketemu juga. Saya nyariin Mas keliling-keliling loh. Ternyata Mas ada di sini. Ada apa Mbak? Kok Mbak masih nyari saya? Bukannya kemarin Mbak nyangka saya ini maling? Iya, maka dari itu Mas, saya ini nyariin Mas. Saya ini mau minta maaf, ya atas kejadian yang kemarin. Oh, gitu Mbak. Terus Mbak sekarang percaya kalau sekarang saya ini bukan maling? Iya Mas, saya minta maaf ya Mas. Ya saya udah nuduh Mas tanpa bukti. Tapi ternyata setelah saya cek CCTV beneran ternyata Masnya bukan maling. Malah Masnya bantuin jagain mobil saya. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Saya janji saya nggak akan gini lagi sama orang. Sudah Mbak, lupakan. Cuman saya mau mengingatkan sama Mbak, lain kali kalau ada kejadian seperti itu, ya Mbak harus tahu terlebih dahulu sebelum ya menjudge orang sebagai penjahat atau sebagainya. Karena
Ya, Mbak pasti tahu lah sakit hatinya orang tuh seperti apa. Iya, Padahal Mas. ya kemarin saya niatan baik, cuman ya udahlah yang terjadi biar terjadi, Mbak. Iya Mas, saya tahu Masnya pasti sakit hati. Soalnya Masnya kan ini orang baik, tapi malah saya tuduh maling. Padahal Masnya ini malah niatannya bantuin saya malah berpikiran buruk. Tapi Mas, saya minta maaf ya Mas, saya hilaf. Saya cuma trauma Mas. Soalnya saya juga dulu ya pernah kemalingan Mas, makanya itu ya saya nggak percaya sama orang asing. Tapi saya janji Mas, setelah ini saya akan lebih hati-hati untuk menuduh orang. Iya, Mbak, nggak apa-apa, udahlah lupain aja. Yang terpenting sekarang saya sudah terbukti kalau saya ini bukan maling. Iya Mas, iya. Berarti Mas ini mau ya maafin saya? Iya, Mbak, saya mau kok, Mbak. Alhamdulillah, Maafin, Mbak. ya Allah. Makasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Sudah, Mbak, cuman itu aja. Sebenarnya kedatangan saya ke sini itu saya juga mau menyampaikan ini sama Mas. Menyampaikan ini, Mbak. Menyampaikan apa, Mbak? Jadi gini Mas, untuk menyampaikan rasa permintaan maaf saya dan rasa terima kasih saya mau memberikan Mas pekerjaan. Hah? Mau memberikan pekerjaan, Mbak? Iya Mas, kebetulan saya ini punya perusahaan. Gimana? Masnya mau nggak? Loh, maksudnya saya kerja di perusahaan, Mbak? Iya, Masnya kerja di perusahaan saya sebagai karyawan. Gitu. Tapi saya ini cuma lulusan SMA, Mbak. Nggak apa-apa Mas. Nanti kalau misal dibutuhkan dan Mas harus mengharuskan Mas harus sarjana, nanti akan saya biayai. Gimana? Yang terpenting sekarang Mas mau atau enggak? Tapi tunggu dulu. Ini Mbak serius? Iya Mas, saya serius. Nggak mungkin dong saya ini kalau bercanda sampai nyariin Mas. Iya juga sih, Mbak. Iya, Mbak. Iya, saya mau, Mbak. Saya mau bekerja dengan Mbak. Mbak, terima kasih banyak ya, Mbak. Iya Mas, iya sama-sama. Udah, Masnya nggak usah sampai kayak gitu. Lagian saya melakukan ini ya, ini semua ya permintaan maaf saya dan tanda terima kasih saya sama Iya, Mas. Mbak. Iya, habisnya saya senang banget, Mbak. Soalnya saya ini memang sangat butuh dengan pekerjaan, Mbak. Alhamdulillah Mas, kalau seperti itu mungkin ini udah rezeki dari Allah melalui saya untuk Mas. Iya, Mbak, terima kasih banyak, Mbak. Terima Iya, kasih banyak, iya Mbak. Mas, udah sama-sama. Saya nggak tahu lagi, Mbak. Kalau misalkan Mbak nggak menawarkan saya pekerjaan, saya harus gimana lagi hidup, Mbak? Soalnya saya ini kan sekarang jadi gelandangan, Mbak, semenjak saya diusir sama kakak saya. Bentar. Mas jadi gelandangan karena diusir sama kakaknya? Iya, Mbak, lebih tepatnya kakak tiri saya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Mas? Emangnya Mas punya salah gitu sama kakaknya sampai diusir? Saya nggak punya salah, Mbak. Saya nggak paham. Intinya kakak saya tuh bilang kalau saya ini anak yang nggak berguna. Ya, semenjak almarhum ayah saya itu meninggal dan 40 harinya itu sudah selesai, akhirnya saya diusir sama kakak saya. Ya Allah Mas, berarti Mas jadi seperti ini tuh gara-gara Mas diusir sama kakak Mas. Ya Allah. Iya, Mbak. Ya mungkin juga ada sangkut pautnya karena harta, Mbak. Astagfirullahaladzim Mas, udah Mas percaya sama saya. Apapun yang menjadi milik Mas akan tetap menjadi milik Mas. Kalau diambil sama orang lain nggak akan barokah Mas. Tenang, Mas kan udah saya tawari pekerjaan. Insya Allah kalau Mas kerja di perusahaan saya cukup banget buat Mas biaya hidup sehari-hari, buat Mas bisa membeli tempat tinggal. Iya, tapi yang terpenting Masnya bisa nabung. Iya, Mbak, saya terima kasih banyak, Mbak, karena Mbak sudah menyelamatkan hidup saya, Mbak. Saya seneng banget, Mbak. Iya Mas, sama-sama. Ya udah Mas, kalau kayak gitu sebentar lagi Mas langsung ikut saya ya. Tapi saya mau telepon anak buah saya dulu. Soalnya anak buah saya juga nyariin Mas. Saya bilang kalau udah ketemu sama Mas, bentar ya. Iya, Mbak. Sayang, stop. Nah, apa sih? Ya, coba deh, ya di depan.
sayang, itu kayaknya mantan aku. Mantan kamu? Iya, Mas Danang, yang pernah aku ceritain sama kamu. Oh iya, aku baru ingat. Ya. Emangnya kenapa? Lihat deh, penampilannya kayak gembel, sayang. Kayak pemulung dia. Iya sayang. Yang, samperin yuk, Yang. Pokoknya aku mau ngehina dia, terus aku mau ngenalin kamu. Yaudah yuk. Ayo cepet. Ya udah Kevin, kalau kayak gitu kamu segera kesini. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan? Gak sopan banget. Aduh, tunggu sayang. Bisa next. Kamu ya, gak usah lebay jadi orang. Orang cuma kena senggol dikit sudah marah-marah. Kamu punya mata kan? Kalau Punya, nyetir itu Mas. pakai mata, ngerti? Mata aku lengkap kok. Aku emang sengaja mau nabrak kamu soalnya Hikmah itu Kurang ajar tadi banget. kelihatan. Itu mantan aku sayang. Ya luka. udah, aku tabrak aja kamu. Mas, kalau naik sepeda motor itu yang punya aturan. Pacarnya ngebelain, nggak terima ya Mbak, pacarnya ditabrak. Ya udah, terima aja kali Mbak. Orang pacarnya juga orang miskin kayak gini, pantas digituin. Mbak kalau ngomong dijaga ya. Mau miskin ataupun kaya, seharusnya Mbak bisa menghargai. Jangan saya nanya kayak gini. Aduh, ya nggak bisa gitu lah Mbak. Kalau orang miskin itu pantasnya diinjak-injak, nggak perlu dihargai. Aduh Mbak ini kayaknya nggak sekolah deh. Masa sama etika dan tata krama tuh nggak tahu? Ya nggak bisa gitu dong Mas Danang. Mas Danang ini harusnya dihargai. Hei, Tahu santai nggak? bro. Biar saya ngomong. Santai, kita ngomongin apa adanya. Loh, bukan masalah miskin atau kaya Mas yang saya permasalahkan. Tapi cara Mas naik sepeda motor. Mas kalau nabrak orang lain, pasti Mas juga akan dituntut. Mas mau dilapor ke polisi? Siapa yang berani menabrak aku bro? Mbak, lagian ya, orang ini tuh nggak punya uang, mana bisa dia mau menuntut. Kamu gak malu ya? Ketemu sama pacar barunya si Hikmah dalam keadaan kamu kayak gembel kayak gini. Mas Danang, ternyata kita lama nggak ketemu, hidup kamu makin miris ya. Terus lihat nih sayang, kayaknya kamu sekarang kerjanya jadi pemulung ya? Atau Untung kamu aja. gelandangan gitu? Sayang, untung aja kamu putus sama dia. Kalau enggak, nih posisi Mbak ini pasti posisi kamu. Iya sayang, aduh ini najis banget sayang. udah. Sayang, kamu harus tahu juga sayang. Dulu itu aku yang diputusin sama dia sayang. Wah, hebat Mas mutusin perempuan modelan begini. Gimana saya nggak mau putusin dia aja selingkuh sama satpam. Betul Mas. Ya udah nggak apa-apa. Satpam waktu itu banyak uangnya daripada aku tetap pacaran sama kamu. Kamu kere, nggak punya uang. Aduh. Daripada kamu, Mbak. Emang kamu gak malu punya pacar gembel kayak gini? Mas kalau saya ya. Potongan kayak gini bagus, modis, tapi punya pacar seleranya rendahan. Mbak, sadar jadi perempuan itu yang high class. Kalau cari pasangan itu yang setidaknya itu lebih di atas Mbak. Jangan malah kayak gini. Masalah high class itu bukan caranya memilih pasangan, tapi bagaimana kita bersikap dan menempatkan diri. Buat saya orang seperti Mbak dan Masnya ini bukan orang high class. Waduh, emang iya ya. Ya udah terserah kamu mau ngomong. Udah ya Hikmah. Udah. Kamu lagian kenapa sih? Kok tiba-tiba datang ngomong kayak gitu? Hah? Ya udah. Gara-gara aku dulu mutusin kamu. Udah Hikmah, itu juga kesalahan kamu, bukan kesalahan aku. Kalau sekarang aku sudah ngerasa nggak punya urusan sama kamu. Apalagi pacar kamu ini tadi nabrak aku. Seharusnya itu ya, dia itu minta maaf, bukan marah seperti itu. Mas Kalau saya misalkan tahu. jadi orang itu nggak punya etika, mending mati aja. Minta maaf sama orang miskin kayak kamu. Ogah. Mas, saya memang orang miskin Mas, tapi ya paling tidak orang meskipun kaya, meskipun bisa naik pesawat ke langit, paling tidak bisa menghargai orang Mas. Cuma kaya kalau akhlaknya itu rendah. Aduh, tapi kalau orang kayak kamu itu nggak pantas dihargai. Astagfirullahaladzim. Hikmah. Hikmah, mau sampai kapan sih sifat kamu ini seperti ini? Udah dari dulu Hikmah sifat kamu seperti ini. Kamu sekarang ini sudah tua, kamu nggak mau berubah sifatnya? Udah ya Mas, kamu itu nggak usah ngurusin hidup aku berubah apa enggak. Turusin hidup kamu. Kamu dari dulu tetap aja miskin. Emang kamu nggak mau jadi orang kaya, ha? Hikmah, semua orang itu hidupnya pasti ingin berubah. Cuman kalau sekarang ya aku tetap kayak gini itu mungkin masih belum rezeki aku sampai. Tapi kan bentar lagi udah bakal Emang berubah. bukan ya, karena apa? Karena hidup kamu itu udah ditakdirkan sama Allah jadi orang miskin selamanya. Mbak. Kamu nggak usah sok tahu deh jadi orang. Sekarang gini Hikmah, kamu tahu
besok kamu bakal jadi apa. Bisa jadi kamu sebentar lagi kecelakaan meninggal. Kamu tuh bukan Tuhan ya. Jadi kamu nggak usah tahu. Makanya itu. Kamu aja diomongin kayak gitu nggak mau. Iya. Malah kamu itu bilang aku ditakdirkan jadi orang miskin sama Ya, Tuhan. tapi sekarang gini, Emang Mas. kamu siapa? Kata pacar aku gini, kamu dari dulu kan miskin, terus sekarang udah berapa tahun nggak ketemu di sini, kamu tetap aja jadi orang miskin. Berarti kamu kan ditakdirkan orang miskin ya, Bang? Aduh, Mas, udahlah ya, Mas. Masnya itu nggak usah sok tahu. Bentar lagi Mas Danang ini akan jadi orang yang sukses. Bisa jadi lebih di atas Mas, saya jamin itu. Mbak dia sebagai sesama perempuan, saya kasih tahu nih, mending mbaknya itu kalau mau terusin hubungannya sama orang ini, mending dipikir Mbak. Saya aja dulu nggak sudi pacaran sama dia. Nggak sudi tapi diputusin. Masa mbaknya yang cantik kayak gini mau sih hidup sama orang miskin kayak dia? Dia ngomong kayak gini gara-gara dia tuh dulu diputusin. Ya, emang mungkin- sengaja sih aku mempermalukan dia di depan teman-teman yang lain, soalnya iya sifat dia sudah keterlaluan. Tapi nggak apa-apa. Aku itu malah bersyukur banget. Soalnya apa nih? Sekarang aku punya gantinya yang lebih ganteng, lebih kaya, sayang. kerjaannya juga jelas ya kan sayang? udah, Aku kalau punya kayak- ide. Gimana kalau kamu videoin dia, kirim ke grup sekolah kamu? Oh, iya boleh sayang. Itu si Kevin. Atau jangan-jangan mobil. orang ini punya masalah sama yang punya mobil ini, sayang? Aku udah tahu gini. sayang. Pasti dia ini punya hutang sama orang ini, ya kan? Bu Bos. Iya, Kevin. Akhirnya Kevin saya ketemu sama Mas ini. Ya Bu Bos. Pak, kenapa Pak? Pasti dia punya hutang ya Pak. Ya udah Pak, tangkap aja, bawa ke polisi Pak. Udah Kevin, kamu nggak usah dengerin cewek gila ini. Dari Maafin tadi dia emang nyerocos. mantan saya ya Mas, soalnya dia memang kayak gini, gak punya uturan dan gak punya malu. Iya Mas. Tapi ini Bu Bos, ini ada apa Bu Bos? Saya nggak ngerti Bu Bos. Jadi gini Kevin, ada orang kaya raya yang datang ke sini. Ya buat pamerin semuanya di depan saya dan Mas ini. Orang kaya Bu Bos. Iya, Yang mana yang kaya Bu Bos? ya dua-duanya ini. Mereka itu orang kaya raya sampai bisa merendahkan saya dan Mas ini. Merendahkan Bu Bos. Pak, Iya. Kok Bapak dari tadi panggil bos? Emangnya ini bos? Iya Mbak, ini majikan saya. Oh gitu. Terus itu mobil punya siapa? Ya punya bos saya Mbak. Aduh, Mbak, apalagi Mbak ini bos. Kayaknya wanita karir deh. Mumpung dari sekarang Mbak, mending putus aja. Jangan dilanjutin hubungannya. Nanti yang ada orang ini tuh numpang hidup sama Mbak. Aku tekankan yang sekali lagi, aku bukan pacarnya Mbak Devi. Mbak Devi Ya. ini orang yang membantu aku. Dia memberikan pekerjaan sama aku. Aku sebentar lagi akan kerja di perusahaan. Betul itu. Kamu bilang kan Jadi hidup aku nggak bakal berubah. Hik, semoga ya doa buruk kembali ke kamu. Semoga hidup kamu nggak pernah berubah. Mbak, Aku sebentar lagi kerja di perusahaan. Semoga aja hidup aku bisa berubah. Biar kamu kalau ketemu aku, kamu nggak bisa merendahkan aku lagi. betul itu Mas, tenang aja. Saya jamin Mbak ini nggak akan merendahkan Mas lagi. Emang kamu kerja perusahaan di mana? PT Aksana Jaya. Itu perusahaan saya. Dan saya akan menjadikan Mas ini karyawan di perusahaan PT Aksana Jaya. Aduh, Itu perusahaan mbaknya. Iya, kenapa? Tahu? Iya tahu. Mbak, tapi dia itu nggak kuliah, nggak pantas kerja di sana. Mbak, yang punya perusahaan ini siapa? Saya atau Mbak? Kok Mbak yang ngatur-ngatur? Mbak, udah ya, nggak usah ngurusin kehidupan orang. Perbaiki dulu diri sendiri, bercermin sebelum mengatakan apa yang harusnya dikatakan. Ngerti nggak? Paham nggak? Iya, Saya yakin mungkin Mbaknya juga lulusan SMA. Masa dari tadi ngomongnya juga nggak beretika? Kamu kerja apa? Ya, kerja, Mbak. Kerja kok. Kerja apa? Kerja. Iya, kerja pokoknya. Aduh, nggak usah bohong. Kalau orang kerja sama nggak kerja kelihatan. Kalau orang kerja mah nggak bakal ngurusin kehidupan orang lain, buang waktu. Udah Mas Danang, Mas Danang ini sekarang ada pandangan nggak bakalan tinggal di mana? Ya mungkin mohon maaf nih Mbak, saya ngomong seperti ini langsung. Mungkin saya akan mulai ada tempat tinggal waktu saya menerima gaji pertama saya. Mungkin saya akan
cari kontrakan atau kos-kosan. Gitu, ya udah Mas Danang nggak usah memusingkan masalah itu. Mas Danang bisa tinggal di perumahan saya di Villa Bougainville. Kebetulan perumahan itu nggak pernah saya tinggalin, dia cuma buat saya investasi aja. Mas Danang bisa tinggal di sana. Emang boleh, Mbak Devi? Boleh dong, kan saya yang bilang untuk Mas Danang tinggal di sana. Alhamdulillah, Ya, terima kasih banyak. ya udah kalau kayak gitu Mas, mending sekarang kita langsung pulang aja yuk. Saya juga udah capek dari tadi debat sama mantan Mas Danang ini yang, aduh, Mbak. bikin saya pusing. Nggak ada lowongan lagi di perusahaannya. Katanya udah kerja gimana sih? Hai Kevin. Ya Bu Bos. Hai Mas. Ini Mas tasnya bawa. Semoga Mas Danang bisa ketemu lagi sama perempuan ini dan bisa membuktikan. Hikmah, semoga kita bisa ketemu lagi ya, tapi dengan versi aku yang berbeda. Bagus. Yuk. Hai Kevin. Ya, Bos, ini ke sana atau ke sana Bu Bos? Ya ke sana lah Kevin. ini saya naik di mana, Mas? Belakang Mas. Di belakang Mas. Di belakang aja sama saya. Sayang, enak banget mantan kamu bisa kerja di perusahaan Aksana Jaya. Oh, itu kan tempat yang aku impi-impikan dari dulu. Aku pengen kerja di sana. Sayang, terus kamu tadi denger nggak? Katanya Mas Danang itu disuruh tinggal di perumahan Bougainville. Iya. Kan perumahan paling elit di kota ini. Iya, enak banget tuh mantan kamu. Iya sayang. Kalau kayak gini ceritanya, aku bisa-bisa kalah nanti ke mantan kamu. Iya sayang. Mana kamu tadi sampai bilang belum kerja lagi. Kamu tuh harusnya acting sayang. Iya, takutnya aku mau dikasih kerjaan gitu tuh. Tuh ya, tapi masa kamu mau minta pekerjaan sama orang yang udah tadi kita hina sih? Iya juga sih. Aduh. Ya udah lah, sayang. Ini kita pergi aja. Takut sama malu banget ini. Yaudah, ayo. Ayo cepet-cepet.